Panas, Prabowo tak hadiri undangan PKS. PKS ditolak gabung pemerintah. Buat apa pemilu kalau semua harus masuk kabinet? Hari ini, PKS mengadakan acara halal bihalal dalam rangka ulang tahun PKS yang ke-22. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tak hadir meski sudah diundang dan disiapkan karpet merah. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan, Prabowo tak dapat hadir karena harus menghadiri acara lain. Pak Prabowo sudah menyatakan ada acara seperti halal bihalal juga di rumahnya dari keluarga besarnya. Jadi dia minta izin, ujarnya di kantor DPP KPS PKS Jakarta Selatan Sabtu 27 April. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan akan menggelar karpet merah buat Prabowo kalau hadir hari ini. Tapi kalau tidak hadir, maka dapat dipastikan juga PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Berkali-kali jubir PKS mengatakan akan siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ini ditentukan oleh rapat Majelis Syuro PKS yang akan digelar PKS nantinya. Apakah benar rapat Majelis Syuro yang menjadi penentu dan justru pihak lain, yakni Prabowo itu sendiri? Diajak atau tidakkah PKS seperti Nasdem dan PKB? Hubungan Prabowo dan PKS sebetulnya menarik. Dua kali menjadi pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 dan mengalami kekalahan. Tapi saat tak didukung PKS pada Pilpres 2024 ini, justru Prabowo menang. Bahkan menang telak. Apakah PKS yang menjadi penyebab kemenangan saat ini dan PKS pula yang menjadi penyebab kekalahan dulu? Entahlah. Tapi kabarnya bukan Prabowo yang tak meminta dukungan pada Pilpres 2024 ini, melainkan PKS lah yang menolak. Karena akan mendukung Anies Baswedan dengan alasan pilihan umat. Alasan umat inilah yang kabarnya menjadi tanda tanya Prabowo. Apakah dia tak lagi dianggap umat setelah dua kali didukung secara berturut-turut dengan alasan umat itu juga? Jadi PKS siap berada di dalam atau di luar pemerintahan bukan karena PKS lah penentu, melainkan karena PKS sudah tahu akan berada di luar pemerintahan. Karena saking dekatnya dengan Prabowo, maka tahu persis kira-kira langkah politik apa yang akan diambil oleh Prabowo terhadap PKS. Tapi apapun itu masih bisa terjadi karena politik pasca Pilpres masih terlihat dinamis. Di lain sisi, buat apa ada pemilu kalau semua harus masuk kabinet? Inti dari pendukung 01 Anies Mohaimin sebetulnya PKS. Ini bisa diistilahkan sebagai kelompok kanan. Nasdem dan PKB itu sebetulnya kelompok tengah. Makanya Nasdem dan PKB bisa langsung klop saat akan gabung 02. Prabowo Gibran yang sejak awal sering disebut kelompok tengah. Sementara itu, inti dari pendukung 03, Ganjar Mahfud adalah PDIP. Ini disebut sebagai kelompok kiri. P3 itu juga kelompok tengah. Makanya, banyak pemilih P3 saat Pilpres lalu memilih 02, bukan 03. Dan saat P3 akan mengambil langkah bergabung dengan 02, itu adalah langkah yang paling tepat buat P3 ke depan. Jadi, kalau PKS dan PDIP berada di luar pemerintahan, itu suatu settingan politik yang paling pas. Artinya, kelompok kiri dan kanan menjadi penyeimbang kelompok tengah. Lazimnya, memang, kelompok tengah adalah kelompok yang paling besar. Dan kalau kelompok tengah ini jadi satu parpol baru, maka itu persis kayak settingan politik era Orde Baru lalu, di mana hanya ada 3 parpol. Malah, Orde Baru mengistilahkan kelompok tengah ini sebagai golongan karya dan bukan parpol. Asal terwujud secara alamiah, kesadaran bersama dan bukan paksaan seperti pada masa Orde Baru. Rasanya tak ada masalah, semua parpol 02 jadi satu.
Memasukkan semua parpol pada pemerintahan bukanlah langkah yang bijak. Bukan karena kelompok tengah sebagai pemenang akan kekurangan jatah menteri, tapi buat apa ada pemilu? Kenapa tak dibagi-bagi saja sejak awal? Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Demokrasi itu menghendaki adanya checks and balance yang sama-sama kuat dan efektif untuk kemajuan bersama. Di lain sisi, suka buat narasi mengadu domba. Partai Gelora tolak, PKS gabung koalisi Prabowo. Narasi perubahan yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, atau koalisi perubahan pada pemilihan Pilpres 2024 lalu ternyata hanya sekedar gimmick untuk meraup suara. Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS itu langsung dinyatakan bubar. Bahkan, dua anggotanya Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke Presiden, Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, selaku pemenang Pilpres 2024. Sementara PKS masih bersikap malu-malu kucing, namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju. PKS pun menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya secara langsung. Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Gelora, Mahfuz Siddiq mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan masa ideologisnya. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dan masa pendukungnya, kata Mahfuz Siddiq dalam keterangannya Sabtu, 27 April. Menurutnya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan Presiden Joko Widodo. Seingat saya, selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo Gibran, katanya. Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berhutang kepada Fir'aun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra. Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah rakyat. Salah satunya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 2019 yang menurutnya muncul dari PKS. Ketika pada 2019 Prabowo memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto umumnya datang dari basis pendukung PKS, ujarnya. Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan pembelahan politik dan ideologi. Narasi-narasi yang beresiko membelah bagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Capres Prabowo, kata Mahfuz.